Di tanah Tiongkok kuno, terdapat sebuah legenda yang begitu terkenal dan diwariskan turun-temurun, kisah tentang Sun Wukong, sang kera sakti. Ia bukan sekadar tokoh dalam cerita rakyat, tetapi simbol dari kecerdikan, keberanian, sekaligus keangkuhan yang kemudian menemukan jalannya menuju kebijaksanaan. Sun Wukong lahir bukan dari rahim seorang ibu, melainkan dari sebuah batu ajaib yang berada di puncak gunung Bunga Buah Batu. Itu selama ribuan tahun menyerap kekuatan langit dan bumi, hingga suatu hari retak dan melahirkan seekor kera luar biasa. Kera ini berbeda dari yang lain. Ia mampu berjalan, berbicara, dan berpikir layaknya manusia. Dari sinilah perjalanannya dimulai. Sejak awal, Sun Wukong menunjukkan sifat haus pengetahuan dan kekuasaan. Ia meninggalkan kaumnya dan berkelana mencari guru untuk belajar ilmu sakti. Dalam pengembaraannya, ia bertemu dengan seorang pertapa sakti yang mengajarinya berbagai macam kesaktian. Mengubah bentuk menjadi berbagai makhluk, berjalan di awan, hingga jurus andalannya 72 perubahan wujud. Selain itu, ia juga mendapatkan kemampuan hidup abadi melalui ramuan khusus. Namun, sifat dasar Sun Wukong adalah sombong dan gelisah. Ia merasa kekuatannya begitu besar sehingga tak ada yang bisa menandingi dirinya. Dengan kecerdikan dan kelicikannya, ia masuk ke kerajaan naga di bawah laut dan mencuri sebuah senjata legendaris, Rui Jinggubang, sebuah tongkat emas raksasa yang bisa mengecil dan membesar sesuai keinginan pemiliknya. Senjata ini kemudian menjadi ciri khas Sun Wukong yang selalu dibawanya kemanapun pergi. Semakin kuat, semakin besar pula keangkuhannya. Sun Wukong berani menantang penguasa langit, Kaisar Giok. Para dewa mencoba menjinakkannya dengan memberinya gelar resmi di langit. Tetapi Sun Wukong segera merasa diremehkan karena hanya diberi jabatan rendah sebagai penjaga kuda. Merasa dipermalukan, ia memberontak. Ia mengacau di istana langit, mengalahkan para jenderal surga, dan bahkan berani menantang dewa-dewa terkuat. Kemarahan langit memuncak. Dewi dan Dewa Agung dikerahkan untuk menaklukkan sang kera sakti. Namun Sun Wukong begitu tangguh. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Bahkan setelah ia dihukum mati berkali-kali, tubuhnya yang abadi selalu kembali pulih. Ia makan buah persik keabadian, meminum anggur langit, dan menelan pil keabadian milik Klauzi, sehingga tidak ada hukuman yang bisa menghabisinya. Akhirnya, Buddha sendiri turun tangan. Dengan kebijaksanaan dan kekuatannya, Buddha menantang Sun Wukong untuk melompat keluar dari telapak tangannya. Dengan kesombongannya, Sun Wukong melompat jauh ke langit, bahkan menandai pilar terakhir dengan tulisan untuk membuktikan dirinya. Namun ternyata, semua itu masih berada dalam telapak tangan Buddha. Dalam sekejap, Sun Wukong ditangkap dan dikurung di bawah Gunung Lima Elemen selama 500 tahun sebagai hukuman atas kesombongannya. Waktu berjalan, dan setelah 500 tahun, Sun Wukong akhirnya diberi kesempatan untuk menebus dosanya. Ia dipilih untuk menemani Biksu Xuanzang dalam perjalanan suci menuju India, mencari kitab suci Buddha untuk dibawa kembali ke Tiongkok. Meskipun awalnya enggan, Sun Wukong akhirnya menerima tugas ini, dan perjalanan penuh petualangan pun dimulai. Sepanjang perjalanan, Sun Wukong menunjukkan keberanian dan kesetiaannya. Bersama dengan Zhu Beiji, Shao Wuqing, dan Kuda Putih yang merupakan jelmaan naga, mereka menghadapi rintangan demi rintangan dari para iblis yang ingin memakan daging sang biksu hingga raja-raja zalim yang menghalangi misi mereka. Dengan kekuatannya, kecerdikannya, dan tongkat emasnya, Sun Wukong berulang kali menyelamatkan rombongan
rombongan. Namun, perjalanan itu juga menjadi sarana bagi Sun Wukong untuk belajar mengendalikan dirinya. Ia yang dahulu sombong dan liar, perlahan belajar arti kerendahan hati, kesabaran, dan pengabdian. Dari seekor kera yang menantang langit, ia berubah menjadi pelindung sejati yang setia pada gurunya. Setelah melewati berbagai rintangan dan ujian, rombongan Xuanzang akhirnya berhasil mencapai tujuan mereka. Mereka kembali ke Tiongkok membawa kitab suci, dan masing-masing memperoleh ganjaran atas pengorbanannya. Sun Wukong diangkat menjadi Buddha dengan gelar Buddha yang sama dengan surga, menandai akhir perjalanannya dari seekor kera liar menjadi makhluk tercerahkan. Legenda Sun Wukong bukan hanya kisah petualangan yang seru, tetapi juga cerita tentang transformasi spiritual. Ia adalah simbol dari kekuatan besar yang bila tidak terkendali bisa membawa kehancuran, tetapi bila diarahkan bisa menjadi pelindung dan sumber kebaikan. Dari lahirnya dari batu hingga menjadi Buddha, kisah kera sakti terus hidup dalam budaya Tiongkok, menginspirasi seni, sastra, dan pertunjukan hingga zaman modern. Hingga kini, Sun Wukong tetap menjadi salah satu tokoh paling ikonik dalam legenda dunia. Sosoknya yang penuh humor, kekuatan, dan perjalanan menuju kebijaksanaan menjadikannya legenda abadi yang tidak hanya milik Tiongkok, tetapi juga dunia.